Pada zaman dahulu di negeri yang jauh, hiduplah seorang penyihir yang sangat sedih. Alasan kesedihannya adalah dia tak akan bisa punya anak. Akan tetapi, jika dia punya anak, dia akan bisa meneruskan rahasia dan kekuatannya kepada anak itu. Jadi dia membulatkan tekad. Dia akan mengambil bayi perempuan pertama yang lahir untuk dibesarkan sebagai putrinya. Sihir jahat harus menguasai seluruh dunia. Tidak jauh dari tempatnya tinggal, hidup pasangan suami istri petani. Satu hari, sang suami dikejutkan dengan kabar luar biasa. Istrinya menyampaikan kabar baik. Kita akan punya bayi. Sayangnya kebahagiaannya tidak bertahan lama. Istrinya jatuh sakit. Semakin hari, berat badannya semakin turun. Jika dia tidak segera sembuh, dia akan kehilangan bayinya. Suaminya mencoba setiap obat dan herbal berkhasiat yang ada di sana, tetapi tidak membuatnya sembuh. Dokter terakhir mengatakan bahwa hanya ada satu cara agar istrinya bisa sembuh. Ada seorang penyihir jahat. Dialah satu-satunya yang memiliki herbal berkhasiat ini. Dia satu-satunya orang yang bisa membantumu. Sang suami mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke istana penyihir. Ia mengetuk pintu. Mengetuk pintuku tanpa takut? Kau pasti punya hal penting. Istriku sakit dan semakin parah. Kudengar kau punya obat terbaik untuk situasi kami sekarang. Benarkah? Dan kenapa aku harus menolongmu? Kumohon, jangan tolak permintaanku. Istriku sedang hamil. Jika kau tak menyembuhkannya, aku akan kehilangan mereka berdua. Setelah mendengar situasinya, penyihir berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu. Jika begitu, aku akan membantumu. Penyihir memberikan herbal penyembuh. Berikan selembar daun herbal ini kepada istrimu setiap hari. Kau akan lihat dia sembuh. Pria muda itu kini sangat bahagia. Dia berlari pulang. Istrinya memakan selembar daun setiap hari. Dia mulai sembuh dan berat badannya pun kembali. Tetapi herbal yang penyihir berikan habis beberapa hari kemudian. Penyakit wanita muda itu datang kembali. Kali ini semakin parah dalam waktu singkat. Tidak punya pilihan lagi, sang suami mengetuk pintu penyihir dengan ramah. Penyihir tahu bahwa dia akan kembali. Dia mengeluarkan sekantong benih. Ini adalah benih tumbuhan yang menyembuhkan istrimu. Kau ambillah benih ini dan tanam di kebunmu, dan kau akan bisa menyelamatkan istri dan anakmu. Tapi, aku punya satu syarat. Jika bayimu perempuan, kau akan berikan dia kepadaku. Aku tak akan pernah bisa menerima tawaran itu. Terserah kau saja. Penyihir menutup pintu di depan wajah sang suami. Dia kembali pulang dengan sedih. Dia tak bisa berkata apapun kepada istrinya. Hari berganti dan kondisi istrinya semakin buruk. Bayi dalam kandungannya kini dalam bahaya. Pria muda itu sulit tidur sekarang. Jika dia tak menerima tawaran penyihir, dia akan kehilangan istri dan bayinya. Tetapi jika dia menerima tawaran itu dan ternyata punya bayi laki-laki, istri dan putranya akan selamat. Jadi dia membulatkan tekad dan menuju istana penyihir. Dia menerima tawaran penyihir dan kembali pulang dengan sekantong benih. Dia menanam benih yang diberikan penyihir. Benih itu tumbuh dalam periode waktu yang sangat singkat. Pria muda itu membantu istrinya memakan daun yang dia tanam. Hari berlalu dan istrinya semakin baik. Dia telah pulih total dan melahirkan bayi yang sehat. Tetapi pria muda itu kini ketakutan. Ini bayi perempuan yang cantik. Pada hari yang sama, mereka mengadakan perayaan besar di istana raja. Ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Raja senang sekali karena kini dia punya pangeran yang dapat memimpin negara.
Rakyat sangat mencintai raja dan ratu yang baik hati itu. Tak seorang pun yang tahu bahwa satu hari nanti kehidupan kedua bayi ini akan bersinggungan. Kebahagiaan suami dan istri itu tidak berlangsung lama. Pada hari yang sama, penyihir datang dan meminta bayi tersebut. Pasangan itu menyerahkan bayi mereka sambil menangis dan mengucapkan salam perpisahan. "Oh, bayiku sayang." Dia kini milikku, tapi jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Dan aku akan menamainya Rapunzel. Penyihir membawa bayi itu ke menara. Menara ini tersembunyi di hutan yang lebat. Penyihir menaiki tangga ke puncak menara. Mereka tiba di kamar di lantai teratas. Penyihir menempatkan bayi itu di buayan. Rapunzel, bayiku yang cantik. Mengira bahwa penyihir adalah ibunya, Rapunzel terus menjalani hidupnya di menara ini. Saat siang hari, ia akan turun dari menara untuk bermain di halaman depan, dan pada malam hari, dia akan kembali ke atas ke kamar kecilnya di puncak menara. Penyihir tidak pernah menggunting rambut Rapunzel. Dia menyisir rambut Rapunzel setiap hari. Gadis kecil itu sangat menyukainya. Tahun pun berlalu. Rapunzel kini telah besar dan menjadi remaja. Pada suatu hari, penyihir mendekati menara dan memanggil Rapunzel. Rapunzel, putriku, turunkan rambut emasmu. Rapunzel menurunkan rambut emasnya. Rambutnya dapat mencapai dasar sekarang. Bagus sekali. Penyihir naik ke atas tangga menara. Lalu berdiri di puncak tangga dan mulai membisikkan kata ajaib. Tiba-tiba anak tangga mulai runtuh. Tidak ada mantra di dunia yang bisa membuat anak tangga ini bersatu kembali. Melihat semua yang terjadi dengan kagum, Rapunzel tahu bahwa dia tak akan pernah bisa keluar dari menara lagi. Penyihir menggunakan rambut Rapunzel untuk turun menara setiap hari. Dan pada malam hari, dia tiba di dasar menara dan memanggil Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel! Turunkan rambut emasmu untuk ibu! Setelah mendengar suara penyihir, Rapunzel akan menurunkan rambut emasnya. Dan penyihir akan berpegangan ke rambut itu dan mendaki ke atas. "Ibu, kenapa kau tak izinkan aku meninggalkan menara? Kenapa kau mengurungku di atas sini?" Oh sayangku, aku sangat mencintaimu. Jadi aku hanya mencoba melindungimu dari jahatnya dunia. Rapunzel menghabiskan sepanjang harinya dengan bernyanyi dan berbicara dengan burung yang mengunjunginya. Sementara itu di istana raja, pangeran yang lahir pada hari yang sama dengan Rapunzel telah dewasa dan menjadi pria muda. Kini raja yang sudah tua dan sakit-sakitan berharap agar pangeran meneruskan tahtanya, menikahi putri, dan memberinya cucu. Meskipun banyak putri yang datang ke istana, pangeran tidak dapat melihat mereka sebagai istri terkasihnya. Akhirnya, pangeran pergi melakukan perjalanan panjang, berharap menemukan cinta sejatinya. Saat dia tiba di sudut hutan tempat menara itu tersembunyi, dia bertanya kepada anak buahnya. Aku belum pernah mendatangi hutan ini sebelumnya. Ayo kita masuk ke hutan, mungkin kita akan menemukan jalan pintas. Yang mulia pangeran, hutan ini ajaib. Dikatakan bahwa siapapun yang masuk takkan pernah keluar. Kau sendiri yang mengatakannya, itu mungkin hanya rumor. Ayo kita buktikan sendiri. Pangeran dan anak buahnya memasuki hutan. Pangeran penuh percaya diri, tetapi anak buahnya tidak terlalu yakin. Tak lama, menara tempat Rapunzel tinggal pun terlihat. Kemudian mereka mendengar suara nyanyian Rapunzel. La 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 la,
La 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 la. La 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 la. Suara yang sangat indah. Setelah mendekati menara, pangeran memerhatikan Rapunzel yang menyanyi. Sesaat dia melihat Rapunzel dengan kagum. Tepat saat itu penyihir muncul dan berteriak kepada Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, ayo turunkan rambut emasmu. Mendengar panggilan penyihir, Rapunzel menurunkan rambut emasnya. Dan penyihir berpegangan ke rambut Rapunzel dan mendaki ke atas. Jadi namanya adalah Rapunzel. Pangeran memutuskan akan tetap di sekitar menara selama beberapa waktu dan mengamati Rapunzel. Penyihir turun dengan rambut Rapunzel setiap hari dan naik kembali ke atas pada malam hari. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu. Akhirnya, pangeran mengumpulkan seluruh keberaniannya dan pada hari saat penyihir tidak ada, dia mendatangi menara itu dan berteriak. Rapunzel! Rapunzel! Ini adalah pertama kalinya Rapunzel mendengar suara selain ibunya. Awalnya dia terlihat ragu, tetapi kemudian dia sangat penasaran mengenai siapa orang yang memanggilnya itu. Jadi dia melihat ke bawah melalui jendela. Dia melihat pria tampan sedang melihat ke arahnya dari bawah. Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu namaku? Akulah pangeran dari kerajaan ini. Aku mendengar suaramu yang indah dan ingin bertemu denganmu. Aku tidak diizinkan berbicara dengan orang asing. Pergilah. Aku tidak berniat jahat, aku janji. Ayo turunlah supaya kita bisa bicara. Aku tak bisa. Tidak ada tangga. Tepat pada saat itu, Rapunzel melihat ibunya datang. Cepatlah, kau harus pergi dari sini. Ibu tak boleh melihatmu. Pangeran segera bersembunyi di balik pohon. Setelah penyihir tiba di menara, dia berteriak. Dan setelah Rapunzel menurunkan rambut emasnya, penyihir naik. Pangeran mulai berkunjung setiap hari. Mereka kini berteman dengan Rapunzel, dan Rapunzel tahu bahwa pangeran tidak bermaksud mencelakainya, lalu menurunkan rambut emasnya. Pangeran memegang rambut pirang indah Rapunzel dan memanjat naik. Rapunzel sangat senang. Ada orang lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya, berdiri tepat di hadapannya. Kenapa ibumu menyembunyikanmu di penjara? Ibu memberitahuku bahwa dunia itu kejam. Ibu mencoba melindungiku. Tetapi ini konyol. Kenapa seorang ibu mengunci putrinya di tempat yang jauh seperti ini? Ya, memang benar ada kejahatan di luar sana, tetapi juga ada keindahan di antara semua itu. Rapunzel penasaran ingin melihat apakah ucapan pangeran itu benar. Dan hal yang ingin dia lakukan adalah melihat dan mengenal dunia di luar sana. Akhirnya, mereka memutuskan dan ingin melarikan diri bersama. Malam harinya saat penyihir kembali ke menara, dia melihat Rapunzel menurunkan rambut emasnya. Rapunzel melihatku datang, dia telah menurunkan rambutnya. Setelah memanjat menara, apa yang dia lihat? Potongan rambut Rapunzel dan terikat pada sepotong logam, tetapi Rapunzel tidak terlihat. Kemudian dia menyadari bahwa Rapunzel melarikan diri. Rapunzel memotong rambutnya sendiri dan menggantungkannya pada sepotong logam. Dengan bantuan rambutnya, dia dan pangeran menuruni menara. Rapunzel! Rapunzel! Beraninya kau mengkhianatiku! Sementara itu, pangeran dan Rapunzel telah jauh meninggalkan hutan ajaib. Kisah tentang hutan ajaib adalah karangan penyihir. Karena dia tidak ingin ada orang yang menemukan Rapunzel. Rapunzel dan pangeran akhirnya tiba di istana. Dengan membawa Rapunzel, pangeran mendekati raja dan ratu. Dan apa yang dia lihat? Raja yang berdiri di hadapannya kini terlihat sehat. Ayah, kau terlihat sangat sehat. Bagaimana bisa?
Herbal penyembuh telah menyembuhkan ayahmu, nak. Coba ku ingat apa namanya. Oh ya, Rapunzel. Rapunzel? Pangeran menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Lalu raja memberitahukan bahwa pasangan tua telah memberikan herbal itu dan mulai bercerita tentang penyihir jahat dan kemalangan yang dilakukannya kepada pasangan tua itu dengan membawa bayi mereka saat lahir. Pangeran dan Rapunzel pergi ke rumah pasangan tua itu. Setelah sang istri melihat gadis berambut emas ini, dia tahu bahwa itu adalah bayinya Rapunzel yang telah diambil darinya. Putriku, putriku, akhirnya aku menemukanmu. Setelah mendengarkan kisah sebenarnya dari awal, Rapunzel kini bersatu dengan orang tuanya. Tak lama kemudian, Pangeran dan Rapunzel menikah, dan mereka hidup bahagia selamanya. Lalu, apa yang terjadi dengan penyihir yang terjebak di menara? Raja menangkap penyihir itu dan mengurungnya di atas menara, dan menempatkan penjaga di dasar menara agar dia tidak dapat melarikan diri. Bersamaan dengan itu, kekuatan sihir dan semua rahasia terdalamnya menghilang.